pagi, saya Rewan Frans Dionisius, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Makassar 04, akan melaksanakan proses coaching bersama dengan rekan saya. Saya Dia Sri Kusuma Wardani, guru kelas 3 SDN Makassar 04. Ya, terima kasih Bu Dia hari ini sudah berkenan waktunya untuk melaksanakan proses coaching. Bu, kira-kira Ibu izinkan saya nggak hari ini proses coachingnya saya rekam, saya dokumentasikan? Silakan, boleh Pak. Ya, tapi nanti hasilnya kalau boleh izin juga Bu, berkenan tidak kalau hasilnya ini akan saya dokumentasikan juga ke sosial media? Boleh, silakan. Oke, kita langsung aja ya Bu. Iya, siapa? Ya. Bu, kira-kira besok itu Ibu mau ngajar apa? Rencana saya mau ngajar matematika. Terus udah sih itu aja. Oke, ngajar matematika ya. Ibu kelas 3, berarti ini kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 Bu? Kebetulan kurikulum Merdeka untuk pertama. Oh, ini yang pertama kali. Oke. Kalau boleh tahu materi apa yang akan Ibu ajarkan besok? Materi yang akan saya ajarkan besok itu tentang membandingkan bilangan sampai 5.000. Oke. Nah Bu, berarti besok tuh tentang materi membandingkan bilangan sampai pada bilangan 5.000 ya? Betul. Nah, langkah apa yang kira-kira yang akan Ibu lakukan saat pembelajaran? Langkah-langkah pembelajaran biasanya saya mengawalinya dengan ice breaking dulu. Karena untuk kan mengecek kesiapan siswa bahwa pikirannya itu udah di kelas atau belum gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan biasanya sih kita punya tepuk kelas pribadi sendiri ya. Itu karena itu untuk memacu semangat siswa. Kemudian dilanjutkan karena saya rencana ingin membuat kelompok, biasanya saya ada sedikit permainan untuk membentuk kelompok itu sendiri. Gitu. Nah, dari semua rencana langkah-langkah yang Ibu lakukan itu, ada tidak strategi pembelajaran gitu yang akan Ibu gunakan di pembelajaran itu? Rencana strategi yang akan saya bawakan itu tentang saya pakai strategi kolaboratif sih. Oke, pembelajaran kolaboratif ya. Betul. Bu, kira-kira nih berarti kan dari semua langkah-langkah sampai pada strategi yang sudah Ibu rencanakan, ada tidak kemungkinan masalah yang muncul saat pembelajaran? Lalu kira-kira solusinya apa yang akan Ibu lakukan? Kemungkinan masalah yang akan muncul itu pasti ada ya Pak ya, nggak mungkin nggak ada karena siswa itu kan beda-beda ya di kelas ya kemampuannya. Nah, jadi rencananya itu saya akan kalau bahasa saya kan dicomot ya Pak ya. Maksudnya saya akan menjadi yang kemampuannya lebih-lebih itu akan saya jadi kepala-kepala kelompoknya dulu. Nah, setelah itu baru saya merandom untuk membentuk kelompok selanjutnya gitu. Nah, solusinya itu tadi gitu. Jadi saya ambil yang mempunyai kemampuan lebih-lebih dulu, habis itu baru berarti untuk anggotanya. Dengan kata lain Ibu mengatakan bahwa masalah yang muncul itu karena adanya tingkat kemampuan siswa yang beragam ya Bu ya di kelas. Jadi Ibu nanti rencananya tadi bagaimana? Mau artinya mengelompokkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti ini Bu kira-kira apa bagaimana? Betul Pak. Jadi kayak gitu. Oke. Supaya dalam satu kelompok itu bisa saling melengkapi. Karena kan kadang kan kalau anak-anak itu biasa kan menganggap temannya yang nggak bisa itu beban ya. Nah, jadi sehingga jangan ada pikiran kayak gitu. Karena kan mereka saling melengkapi nih, yang nggak bisa biar menopang temennya yang kurang gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, ini kan berarti tekniknya rencananya kemungkinan besar Ibu akan menentukan sendiri atau ada teknik-teknik yang variatif untuk mengelompokkan mereka Bu? Untuk awalnya itu saya yang menentukan dulu. Nah, kemudian dilanjut untuk anggotanya saya ada teknik sendiri. Biasanya saya sih pakai kertas origami Pak, berwarna, pakai warna. Nah Bu, kira-kira dari semua yang Ibu jelaskan, mulai dari rencana, lalu strategi, sampai pada solusi yang akan Ibu lakukan dari masalah yang kemungkinan muncul, ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan supaya pembelajaran besok itu berlangsung dengan sesuai rencana? Ada sih.
Sebenarnya saya pengennya tuh berbincang dulu sama rekan sejawat gitu kan, supaya maksudnya strategi yang saya jalankan nih bisa lancar nggak nih pas nanti pas pembelajaran gitu. Itu aja sih Pak, selebihnya sarana prasarana saya siapin sendiri. Oh gitu ya, berarti artinya sarana prasarananya nanti ibu secara mandiri menyiapkan lah ya, Betul. memanfaatkan. Dan tadi ibu mengatakan bahwa salah satu dukungannya adalah dengan brainstorming dengan rekan sejawat ya bu ya. Oke bu, lalu kira-kira nih bu, ada nggak bu harapan ibu tuh setelah proses observasi ini nih yang kita lakukan ini selesai, apa harapan ibu? Harapan saya sebenarnya saya jadi setidaknya ada yang saya tahu kekurangan ajar saya tuh di mana dan gimana cara memperbaikinya. Kemudian jadi saya bisa apa sih namanya Pak? Berubah. Meningkatkan Betul, kompetensi. meningkatkan kompetensi saya saat mengajar. Gitu. Gitu Jadi, aja sih Pak. jadi itu harapan ibu lah ya. Benar, karena kan kalau ngajar udah dilihatin, pasti kan ada yang menilai ya Pak. Ya, memang kita tuh butuh orang untuk menilai ya bu ya. Benar. Bu, nanti pada saat proses observasi nih Bu, saya izin ya untuk masuk kelas boleh? Boleh Pak, silakan. Oke, kira-kira, nah ini Bu, kalau sudah observasi kan besok kita pelaksanaan pembelajarannya ya, observasinya. Nah Bu, pertanyaan saya, kira-kira Ibu berkenan tidak kita melaksanakan refleksi dan evaluasi dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan besok gitu? Ada boleh nggak, kapan kira-kira Ibu berkenan kita melaksanakan proses refleksinya? Boleh Pak, silakan. Kalau bisa sih ya, karena Bapak kan observasinya nanti di hari itu, saya maunya refleksi di hari itu aja. Oh, jadi setelah kegiatan pembelajaran baru langsung refleksi kita hari itu refleksi. juga. Oke, biar lebih masih hangat ya Bu ya. Oke. Baik Bu, begitu aja. Semoga observasinya besok berjalan dengan lancar ya Bu ya. Tidak ada kendala, dan semoga nanti pertemuan kita selanjutnya juga tidak ada kendala, dan tentunya observasi ini sama-sama memberikan manfaat antara Ibu dan saya. Ibu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bapak. Baik, demikian proses pra-observasi yang saya laksanakan bersama dengan rekan saya Budia Sri Kusuma Wardani dari kelas 3B. Kami akan melaksanakan proses observasinya pada hari berikutnya. See you.
Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Matematika. Kita masih pengingat yang kemarin ya, aku nggak nyata sih. Nah, kita masih membandingkan. Betul. Membandingkan bilangan sampai berapa? Sampai 5.000. Nah, apa sih membandingkan? 5.000 soal. Bukan. Ini bilangannya sampai 5.000. Membandingkannya, aku dia mau tanya dulu, membandingkan apa? Kayak Kayak apa? kayak gini, kayak mobil lebih besar. Mobilnya lebih besar. Atau enggak kecil. Ada lagi jawaban yang lain? Apa yang dibandingkan? Kayak misal, Arsya dibandingkan sama Azam. Bukan lebih besar mana? Dibandingkan namanya dia lain. Dicari perbedaannya. Nah, kemudian terakhir lagi ya. Coba masih ingat apa enggak? Perhatikan semuanya. Perhatikan ke depan. Gibran. Perhatikan ke depan. Misal, kita kan kemarin udah belajar nilai tepat. Nah, di sini Budi akan tulis bilangan sampai ribuan. 2 ini ribuan. 2, 3, 4, 5. Dengan akan Budi bandingkan dengan 2 sama. Kemudian 4, 3, dan 5. Perhatikan dulu semuanya. Nah, 2 ini nilai tempatnya apa? Ribuan. 3 ini nilainya apa? Ratusan. 4 nilainya apa? Puluhan. Dan yang kuning nilainya apa? Oke. Ternyata nilai tempat bisa kita pakai untuk membandingkan bilangan. Nah, pertama di sini 2. Ribuannya sama-sama angka 2 nggak? Angka 2. Berarti kita akan bergeser ke ratusan. Nah, sekarang kalau di ribuannya sama-sama angka 2, berarti kita pindah ke sampingnya yaitu angka 3. Nilainya tadi apa? Ratusan. Lihat, ratusannya sama apa enggak? Beda. Besaran yang sebelah mana? Sebelah kanan. Sini. Oh, kanannya kamu. Sini ya. Nah, ratusan. Berarti sudah terlihat di sini besaran mana? Besaran yang sebelah kanan. Kalau lebih besar yang sebelah kanan, berarti kita kasih tanda apa? Tanda apa? Oke. Biasanya kalau membandingkan itu ada tanda lebih dari dan kurang dari. Atau lebih mudahnya enggak, nanti sama dengan Mas Bati. Nah, atau lebih mudahnya dia akan selalu mangap ke bilangan yang lebih besar. Kalau bilangan yang lebih besarnya sebelah sini, berarti mangapnya kemana? Sini. Kalau bilangan yang lebih besarnya sebelah sana, berarti mangapnya ke sana. Nah, dari sini tadi udah kita lihat. Gimana? Siapa yang lebih besar? Berarti mangapnya kemana?
Jangan bikin apa? Loh. Oke, sekarang anggotanya siapa aja? Silakan ambil. Orang ya? Oke, langsung berjalan ke barisannya. Barisannya di mana? Biru di mana? Hijau di mana? Orang? Ah, ya udah dapat kertas warna, silakan gabung sama kelompok kita. Langsung gabung ke meja kelompoknya. Oh, dia lupa, maaf ya. Langsung gabung ke kelompoknya masing-masing. Udah gabung sama kelompoknya belum? Kalau ketua kelompok arahin semuanya yang baru dapat kartu warna. Itu yang 10 harus sudah sama kelompok yang 1, 2, 3. Langsung di kelompoknya. Duduk di bawah kelompoknya. Tadi itu sampai mana tuh dia? 4, 5, Nah, sekarang udah gabung sama kelompoknya. Kita coba dulu ya. Jadi di sini ada kertas lembaran. Nanti kita bermainnya dengan waktu ya. Jadi siapa yang ada dong, ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya nggak ada tantangannya. Nah, sambil menunggu, bentar. Kok salah sih? Oke. Tadi belajar apa? Kan kita udah belajar sila apa? Pancasila di Indonesia. Bener, nggak salah. Karena Pancasila. Nggak apa, yang penting udah tahu, kelompoknya. Nggak salah ya. Nah, di sini kita akan bermain dengan takut. Itu buat apa? Ini buat masing-masing kelompok ya.
aja. Biar sampai istirahat. Saya Raymond Franz Dionysius, CGP Angkatan 10 dari SDN Malakasari 04 akan melaksanakan tahap pasca observasi setelah melaksanakan observasi di kelasnya Ibu Dia Sri Kusuma Wardani. Gimana Bu Dia perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran tapi dalam keadaan diobservasi itu seperti apa? Awalnya saya kira bakal deg-degan kayak di supervisi ya Pak. Tapi ya seiring jalannya ya udah santai aja gitu. Oke, ternyata jadi santai ya Bu ya. Santai itu kenapa? Kalau ditanya santai itu bedanya apa gitu Bu? Nggak tahu, saya biasa kalau di supervisi itu emang awalnya doang deg-degan, tapi pas udah mulai ya udah ngalir gitu aja. Berarti sama ya. Jadi nggak ada bedanya antara di observasi sama di supervisi ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nah Bu,
tadi selama kegiatan pembelajaran kira-kira bagaimana kondisi pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan? Apakah sudah berjalan dengan sesuai rencana Ibu atau bagaimana? Kebetulan belum, Pak. Jadi padahal saya berekspektasi tuh bakal kondusif, suasana yang kondusif, tertib, kemudian ikutin aturan pembelajaran saya. Tapi ternyata di tengah perjalanan terjadilah ketidakkondusifan itu. Oke. Ada lagi, Bu? Kurang terkontrol, Pak, anak-anaknya. Saya kurang bisa mengontrol anak-anaknya. Oke, tidak kondusif ya, artinya pengkondisian lah ya, Bu ya. Kondisian kelas. Oke. Nah, Bu, tadi dari yang kita amati sama-sama di waktu observasi, Ibu mengatakan juga kelas tidak kondusif gitu ya, tidak sesuai dengan rencana. Ya, sama. Tadi saya juga mengamati seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Bu, sebenarnya dalam kelas itu pasti ada dinamika ya, dinamika dalam pembelajaran, pasti ada sesuatu langkah yang akhirnya justru jadi tidak sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan dengan baik. Nah, Bu, untuk rencana ke depan memperbaiki catatan kita tadi bersama ya, ketidakkondusifan ini serta pengkondisian kelas ini, rencana Ibu apa ke depannya? Saya harus mempersiapkan lebih matang lagi langkah-langkah pembelajaran saya. Oke, maksudnya, Bu? Jadi kayak misal kayak tadi saya kan sempat main game kan, Pak. Iya. Nah, kayak saya harus mematangkan game itu dulu. Jadi ini cocok nggak nih di kelas saya terapin di kelas saya gitu. Oke, artinya Ibu harus melakukan analisa metode dulu ya, apakah itu cocok sesuai dengan kebutuhan murid gitu ya di kelas gitu. Oke, ada lagi, Bu? Atau tidak ada? Udah itu aja, Pak. Itu aja. Oke, Bu. Nah, Bu, tadi setelah Ibu sama-sama kita di tahap observasi tadi melihat bahwa kelas itu tidak kondusif dan Ibu bahkan juga sudah menemukan solusinya, Ibu akan melakukan langkah-langkah yang lebih konkret lagi dalam metode yang akan Ibu gunakan, dan sebelumnya tentunya Ibu akan melaksanakan analisa metode tentang kebutuhan murid itu cocok atau tidak dengan metode yang Ibu gunakan. Bu, pertanyaannya sekarang adalah apa harapan Ibu sih dari proses coaching yang kita lakukan ini, mulai dari tahap observasi sampai pada hari ini kita pasca observasi. Kira-kira harapan Ibu ke depannya apa? Harapan saya ke depannya, saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya miliki, Pak. Oke, artinya ingin melakukan pengembangan lah ya dari kekurangan-kekurangan. Dapat pengembangan. Oke. Nah, Bu, memang kita juga dalam pembelajaran itu, saya juga sebagai seorang guru juga pasti banyak sekali kekurangan ya teman. Kita memang pasti harus melakukan inovasi, pengembangan, dan membiasakan untuk menemukan masalah yang muncul daripada rencana yang sudah kita buat. Bu, tadi Ibu merencanakan untuk melihat kembali metode yang cocok untuk diajarkan di kelas Ibu, dan Ibu akan berencana juga lebih mematangkan lagi langkah-langkah konkret seperti apa metode yang akan Ibu gunakan. Kira-kira, Bu, kapan nih kita melakukan pertemuan lagi untuk melihat keberhasilan dari rencana yang Ibu buat? Bisa nggak sih, Pak? Sebulan kemudian. Oh, jadi kayak evaluasi bulanan ya, Bu ya. Oh, berarti. Tapi untuk konkretnya di tanggal berapa? Atau di awal bulan depan tuh awal bulan atau bagaimana, Bu? Pertengahan bulan, Pak. Pertengahan bulan. Berarti mengikuti bulan berjalan sekarang ya. Benar. Oke. Evaluasi bulanan. Nah, Bu. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apa harapan Ibu ke depan itu apa? Ibu sebagai seorang pendidik tuh harapan Ibu tuh seperti apa sebenarnya? Sebagai seorang pendidik ya, Bu, harapan Ibu apa? Harapan saya sebagai seorang pendidik tuh nggak ada lagi sudut pandang yang bilang cerdas itu cuma dari mapel inti. Oke,
Tidak ada sudut pandang tentang kecerdasan diukur gitu ya. Betul. Dari mengapel esensial lah Bu ya. Iya betul. Kayak apa tuh Bu contohnya? Kayak Matematika, Indonesia, Bahasa IPA gitu ya Bu ya. Iya Bu, ya mudah memang ke depan semua guru itu dapat mengembangkan potensi anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan murid Bu. Karena kebutuhan murid itu pasti banyak dan beragam, dan mereka sendiri juga tentu punya latar belakang masing-masing yang memengaruhi tentu gaya belajarnya juga. Ibu Diah, terima kasih banyak sudah berkenan untuk di coaching mulai dari tahap pra observasi. Hari ini kita observasi sekaligus di siang hari ini juga kita pasca observasi sama-sama untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini tuh bermanfaat ya Bu Diah ya. Bermanfaat buat Bu Diah, bermanfaat juga buat saya. Tentunya sama-sama kita sebagai seorang pendidik menjadi pribadi yang belajar sepanjang hayat. Demikian proses pasca observasi yang kami lakukan bersama dengan Ibu Diah Sri Kusuma Wardani dari SDN Malakasari 04 kelas 3B. Semoga kegiatan coaching kami ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di channel-channel selanjutnya.